Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 120220074. Di sini saya akan menjelaskan pembangunan wilayah berdasarkan teori Keynesian. Adapun outline yang ingin disampaikan, yang pertama, sejarah perkembangan teori Keynesian, pokok pemikiran teori Keynesian dalam pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, studi kasus, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu sejarah teori Keynesian, di mana teori Keynesian ini bermula dikembangkan oleh Maynard Keynes yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian ini berpendapat bahwa permintaan agregat berfluktuasi dan tidak stabil, di mana ekonomi pasar sering mengalami hasil ekonomi makro yang tidak efisien dalam bentuk resesi ekonomi, yaitu ketika permintaan rendah dan inflasi ketika permintaan tinggi. Kemudian, ada pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama yaitu teori basis ekspor, di mana pada teori ini menekankan pada sisi permintaan, yaitu adanya perbedaan pertumbuhan wilayah yang ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayahnya maupun di luar negeri. Teori basis ekspor ini menekankan pada pentingnya spesialisasi dan dampak permintaan dari wilayah lain untuk pertumbuhan pada produksi wilayahnya. Besarnya permintaan tersebut ditentukan oleh yang pertama, harga barang yang diekspor di dalam wilayah itu, kemudian tingkat pendapatan wilayah lain, harga barang substitusi di pasar wilayah lain. Yang kedua ada teori sirkular dan kausal kumulatif, di mana pada teori ini terdapat dua teori sirkular dan kausal kumulatif, yaitu yang pertama ada teori Mydral, kemudian teori Kaldor. Yang pertama yaitu teori sirkular kausal kumulatif Mydral, di mana pada teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif, yaitu terkumpul pada suatu wilayah yang akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Dapat dilihat pada gambar tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan secara historis dikaitkan dengan 6 faktor utama dengan cara yang kompleks. Faktor-faktor ini termasuk pendidikan, kemudian pendapatan, pekerjaan, kemudian juga adanya kepercayaan dan jaringan, diskriminasi, adat istiadat maupun psikolog, serta pendapatan dan kekayaan. Kemudian ada teori sirkuler dan kausal kumulatif Kaldor. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa bagaimana permintaan adalah inti dari masalah, yaitu tingkat permintaan domestik yang kuat dengan faktor-faktor lain dapat membantu menyediakan lingkungan di mana kepercayaan relatif tinggi, sehingga merangsang investasi pada tingkat yang relatif tinggi. Investasi tersebut dapat menghasilkan produktivitas melalui skala ekonomi dengan aglomerasi spasial, infrastruktur, dan eksternalitas komunikasi yang memainkan peran penting, serta melalui inovasi. Tingkat pendapatan domestik yang kuat akan memacu produktivitas yang merangsang ekspor neto, terutama jika sistem keuangan internasional stabil dan produktif daripada terlalu spekulatif. Kemudian ada teori kutub pertumbuhan, di mana pada teori ini perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengutup di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah. Kemudian berdasarkan teori-teori tersebut, maka pokok pemikiran Keynesian dalam pembangunan wilayah yaitu menjelaskan mengapa kesenjangan pertumbuhan wilayah tetap terjadi dan berfokus pada peran permintaan daripada penawaran dalam menjelaskan pertumbuhan suatu wilayah. Pada teori Keynesian ini, pasar bebas dilihat sebagai sesuatu yang berpotensi meningkatkan kesenjangan,
daripada mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah. Menurut teori ini juga, pada perekonomian pasar bebas, terjadi aglomerasi industri yang mengarah pada konsentrasi kumulatif modal. Kemudian, pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Yang pertama, adanya kebijakan di tingkat wilayah. Kebijakan tersebut yaitu kebijakan proaktif, di mana pada kebijakan ini dinilai lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambilan keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Yang kedua, investasi publik pada infrastruktur. Pada investasi infrastruktur ini dinilai akan meningkatkan pendapatan ekonomi wilayahnya. Yang ketiga, ada kebijakan pembangunan wilayah. Adapun macam-macam kebijakan pembangunan wilayah tersebut, yaitu yang pertama ada bantuan untuk wilayah secara ekstensif, kemudian ada bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis, kemudian desentralisasi wewenang dalam meregenerasi ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga di tingkat subnasional atau ke lembaga-lembaga di tingkat daerah. Ya, kemudian yang keempat yaitu pengendalian pembangunan industri. Kelima, ada investasi infrastruktur, perencanaan spasial atau rencana tata ruang, nasionalisasi industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda seperti industri otomotif, kimia, di wilayah yang tertinggal. Kemudian ada studi kasus yaitu kebijakan fiskal di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dalam meningkatkan perekonomian. Kita ketahui bahwa pada tahun 2020 di Indonesia bahkan di seluruh dunia mengenai dampak perekonomian yaitu pada pandemi COVID-19. Nah, kemudian pada teori angka pengguna fiskal yang disampaikan Keynes didasari oleh pemikiran bahwa ekspansi fiskal dapat menyebabkan dampak pengganda pada permintaan agregat. Kebijakan fiskal ini merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran belanja dan pendapatan, yaitu pajak. Adapun kebijakan yang diambil di Indonesia pada masa COVID-19 yang pertama yaitu melancarkan refocusing APBN 2020 sebagai efisiensi pengeluaran negara, di mana APBN diterapkan dengan menunda atau mengiyakan kegiatan yang bukan menjadi prioritas dan tidak relevan. Kemudian ada intensif pajak, yaitu bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu tetap stabil saat masa pandemi COVID-19, serta mendukung penanggulangan dampak dari COVID-19. Yang terakhir yaitu kesimpulan, pembangunan wilayah berdasarkan teori Keynesian melalui ide-ide yang disajikan oleh Joy Mas dalam bukunya pada tahun 1936 berpendapat bahwa permintaan agregat dan tidak stabil, ekonomi pasar sering mengalami hasil dengan tidak efisien dan berfluktuasi. Teori-teori Keynesian ini menjelaskan alasan mengapa kesenjangan pertumbuhan wilayah tetap terjadi bahkan direproduksi dari waktu ke waktu dalam perekonomian pasar bebas. Pembangunan wilayah dengan pendekatan teori Keynesian yaitu ada kebijakan proaktif di tingkat wilayah, investasi publik pada infrastruktur, dan juga kebijakan pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.